Batu itulah makam Ibrahim. Dahulu Ibrahim alaihi salam berdiri di atasnya dan Ismail mengambilkan bebatuan untuknya. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir dan kini kita memasuki ayat 125 surah Al-Baqarah. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Allah ini, yaitu Ka'bah, tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat untuk sholat. Wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baiti. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, hendaklah kalian membersihkan rumahku lin-ta'ifina wal-'akifina, untuk orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang i'tikaf, warruk'is sujud, dan juga untuk orang-orang yang ruku dan orang-orang yang sujud. Quran surah Al-Baqarah ayat 125 berkenaan dengan tafsir ayat ini. Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskannya sebagai berikut. Inti kandungan atas apa yang ditafsirkan oleh para imam tentang ayat tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kemuliaan Baitullah serta sifat-sifat yang disematkan kepadanya, seperti dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai tempat berkumpul bagi manusia. Maknanya Allah Ta'ala menjadikan Baitullah sebagai tempat di mana jiwa-jiwa yang merasa rindu berdatangan menuju tempat itu, kemudian berkumpul di dalamnya. Mereka rela meninggalkan hajat dan kebutuhan dirinya sendiri untuk selalu kembali mendatanginya setiap tahun. Menurut para ulama ahli tafsir, peristiwa ini merupakan bentuk pengkabulan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap doa kekasihnya, yaitu Ibrahim alaihi salam, sebagaimana difirmankannya, Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Dan berikanlah kepada mereka rezeki dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Demikian di dalam surah Ibrahim ayat ke-37. Kemudian pada ayat ke-40 Allah juga mengabadikan doa Nabi Ibrahim tersebut, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan sholat.
Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati bahwa Dia menjadikan Ka'bah sebagai tempat yang aman. Barang siapa yang memasukinya, niscaya dia akan mendapatkan rasa aman. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata, dahulu ada seorang lelaki yang berjumpa dengan pembunuh ayah dan saudaranya di dalam Baitullah. Namun dia tidak menghadang orang yang telah membunuh sanak keluarganya itu. Rasa aman tercipta di dalam Baitullah sebagaimana Allah Ta'ala mensifatinya dengan firman-Nya, Ja'alallahul Ka'batal Baital Harama qiyaman linnas. Allah telah menjadikan Ka'bah sebagai rumah yang suci, tempat manusia berkumpul. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 97. Hal ini disebabkan oleh keagungan Baitullah sehingga segala keburukan terhalang dari mereka. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, jika orang-orang tidak pergi menuju Baitullah untuk melaksanakan haji, maka pastilah Allah akan menimpakan langit ke atas bumi. Tidaklah kemuliaan itu terjadi, melainkan karena kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang pertama kali membangun Baitullah itu sendiri, yaitu kekasih Allah Ta'ala Ibrahim alaihissalam, sebagaimana firman-Nya, wa idza bawwa'na li Ibrahima makanal baiti alla tusyrik bi syai'a. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di Baitullah dengan mengatakan kepadanya, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Quran Surah Al-Hajj ayat 26. Dan Allah juga berfirman, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubaraka. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah, yaitu Mekah yang diberkahi. Wa hudan lil alamin. Dan Mekah itu menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di dalam Baitullah itu terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya terdapat makam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Dan barang siapa yang memasuki Baitullah itu, baginya rasa aman, maka amanlah dia. Quran Surah Ali Imran ayat 96 sampai 97. Di dalam ayat yang mulia tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan tentang makam Ibrahim sambil disertai dengan perintah untuk melaksanakan sholat di dekatnya. Sebagaimana Allah sebutkan, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah pada sebagian makam Ibrahim itu tempat sholat. Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang apakah sesungguhnya yang dimaksud dengan makam Ibrahim itu. Ibnu Abi Hatim rahimahullah
meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, maqam Ibrahim adalah keseluruhan wilayah tanah haram. Tafsir yang semisal diriwayatkan pula dari Mujahid dan Atta rahimahumullah. Sa'id bin Jubair rahimahullah berkata, batu itulah maqam Ibrahim. Dahulu Ibrahim alaihi salam berdiri di atasnya dan Ismail mengambilkan bebatuan untuknya. Maka itulah maqam Ibrahim. Ibnu Abi Hatim rahimahullah meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu di dalam hadis tentang haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan tawaf, Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada beliau, apakah ini makom ayah kita Ibrahim, wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Naam. Lalu Umar bertanya lagi, jika demikian, tidakkah kita menjadikannya sebagai tempat untuk sholat? Maka Allah Azza wa Jalla beberapa waktu kemudian menurunkan firman-Nya, "Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla." Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim itu tempat untuk sholat. Di dalam kitab ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir memaparkan begitu banyak dalil dan hujjah yang menjelaskan tentang apa yang dimaksud sebagai makom Ibrahim. Itu semua menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan makom adalah batu yang dahulu dijadikan sebagai tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun Ka'bah. Ketika tembok Ka'bah mulai tinggi, Ismail alaihissalam mendatanginya dengan membawa batu itu agar ia, Nabi Ibrahim alaihissalam, dapat berdiri di atasnya. Lalu Ismail mengambilkan bebatuan untuknya. Kemudian Ibrahim pun meletakkan bebatuan tersebut dengan tangannya untuk meninggikan tembok Ka'bah. Setiap kali Ibrahim alaihissalam telah menyempurnakan satu sisi dinding Ka'bah, maka dia pun berpindah ke sisi yang lain, sedangkan dia berdiri di atasnya. Dahulu ketika Al-Khalil Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah, dia meletakkan batu tersebut di tembok Ka'bah dan dia meninggalkannya di sana. Yang mengundurkan batu tersebut dari tembok Ka'bah adalah Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia adalah salah seorang pemimpin yang diberi petunjuk dan Khulafaur Rasyidin yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhuma yang mengingkari keputusan Umar tersebut. Selanjutnya, firman Allah Ta'ala, وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِي. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, hendaklah kalian membersihkan rumahku. Menurut Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, firman ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala memerintahkan kepada mereka berdua agar membersihkan Baitullah dari kotoran dan najis. Mujahid
dan Sa'id bin Jubair rahimahumullah mengatakan bahwa perintah Allah itu sesungguhnya adalah bermaksud untuk membersihkan rumah Allah dari keberadaan berhala-berhala, juga dari kejahatan dan rasa takut, serta adanya perkataan palsu serta kedustaan, dan najis serta kotoran-kotoran yang lainnya. Adapun firman Allah Ta'ala, lit-ta'ifina, untuk orang-orang yang tawaf, maka yang dimaksudkan adalah orang-orang dari berbagai penjuru mendatangi Baitullah untuk melakukan tawaf. Sedangkan lafaz wal-akifina, dan orang-orang yang sedang beriktikaf, maka yang dimaksudkan adalah orang-orang yang tinggal berdiam diri di sana. Ibnu Abi Hatim rahimahullah meriwayatkan dari Thabit bahwa dirinya mengatakan kepada Abdullah bin Ubaid bin Umair, "Aku benar-benar akan berbicara kepada gubernur untuk mencegah orang-orang yang biasa tidur di dalam Masjidil Haram, karena sesungguhnya mereka bisa saja mengalami junub dan berhadas." Lalu Abdullah bin Ubaid berkata, "Janganlah kamu lakukan itu, saudaraku, karena sesungguhnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang mereka. Lalu dia menjawab, mereka adalah orang-orang yang i'tikaf." Demikian itulah makna i'tikaf. Adapun firman Allah Ta'ala, warruka'is sujud, dan orang-orang yang ruku dan orang-orang yang sujud, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, apabila dia orang yang melaksanakan sholat, maka dia termasuk di antara orang-orang yang ruku dan yang sujud. Sehingga warruka'is sujud berarti orang yang menegakkan sholat. Hal yang serupa dikatakan juga oleh Atha dan Qatadah rahimahumullah. Ibnu Jarir rahimahullah mengatakan, makna ayat tersebut adalah, kami telah memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan rumah Allah dan mensucikannya, agar dapat digunakan oleh orang-orang yang tawaf. Maka pembersihan yang Allah perintahkan kepada mereka berdua adalah pembersihan Baitullah dari berhala-berhala dan penyembahan terhadap patung-patung yang ada di sekitarnya, juga dari kesyirikan. Lalu Ibnu Jarir pun berandai-andai. Dia berkata, jika ada yang bertanya, apakah sebelum Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah ada sesuatu yang Allah tidak sukai sehingga dia diperintahkan untuk membersihkannya? Menurut Ibnu Jarir ada dua jawabannya. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka berdua untuk membersihkan Baitullah tersebut dari patung-patung dan berhala-berhala yang dahulu pernah disembah di sekitarnya pada zaman kaum Nabi Nuh alaihissalam. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Abdurrahman bin Zaid rahimahullah. Dia berkata, Allah memerintahkan agar Ibrahim membersihkan Baitullah dari berhala-berhala
yang dahulu diagung-agungkan oleh orang-orang musyrik. Terhadap pendapat Ibnu Jarir ini, Al-Hafidz memberikan catatan khusus bahwa untuk menetapkan hal tersebut dibutuhkan dalil berupa perkataan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan bahwa memang benar sebelum Ibrahim itu membangun Ka'bah sudah ada berhala-berhala di sekitarnya. Kemudian jawaban kedua adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail alaihissalam untuk mengikhlaskan proses pembangunan Ka'bah itu hanya demi mendapatkan ridha Allah semata. Sehingga mereka berdua membangunnya sambil membersihkan diri dari kesyirikan dan keraguan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi waridwani. Apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan mencari keridhoannya, khairun, mereka itu lebih baik, amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, itukah yang lebih baik? Quran Surah At-Taubah ayat 109. Kesimpulannya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam agar membangun Ka'bah atas namanya satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti an la tusyrik bi syai'a. Dan ingatlah ketika kami menempatkan Ibrahim di Baitullah dengan kami katakan kepadanya, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Wattahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina warruk'is sujud. Dan sucikanlah rumahku itu bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah serta orang-orang yang ruku dan sujud. Quran Surah Al-Hajj ayat 26. Di dalam ayat ini juga terdapat bantahan terhadap orang-orang musyrik yang dahulu berbuat kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga terdapat bantahan terhadap orang-orang dari kalangan ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang tidak mau beribadah menuju Baitullah untuk melaksanakan haji karena sesungguhnya mereka telah meyakini keutamaan dan kemuliaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan mereka telah mengetahui juga bahwa dia membangun Baitullah Ka'bah itu untuk tawaf di saat haji, umroh, dan keperluan peribadatan yang lainnya. Akan tetapi mereka tidak mau melakukannya sekalipun mereka mengetahui bahwa itu adalah sunnah nabi-nabinya. Lalu bagaimana mungkin kaum Yahudi dan Nasrani itu
mencontoh dan meneladani Al-Khalil Ibrahim alaihi salam. Jika mereka tidak mau melakukan apa-apa yang telah dicontohkannya sebagai syariat dari Allah Ta'ala kepadanya. Padahal Musa dan nabi-nabi yang lainnya alaihimussalam telah menuju ke Baitullah untuk melaksanakan haji sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berbagai hadis, yang mana sabda Rasulullah itu tiada lain adalah perkataan yang didasarkan atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Dan tidaklah yang diucapkan oleh Rasulmu itu menurut keinginannya sendiri saja. In huwa illa wahyun yuha. Tidak lain perkataannya itu adalah wahyu yang disampaikan kepadanya dari Allah Ta'ala. Quran Surah An-Najm ayat 3 dan ayat 4. Dengan demikian, maka kita bisa menyimpulkan bahwa melalui ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail agar mereka membersihkan rumah Allah dari kesyirikan dan keraguan. Dan Allah perintahkan pula kepada mereka untuk membangunnya dan merawatnya dengan ikhlas hanya untuk Allah Ta'ala sebagai tempat untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang i'tikaf, dan orang-orang yang melaksanakan sholat dari kalangan orang-orang yang ruku dan sujud. Ayat ini juga menjadi dasar perintah kepada umat Islam untuk melakukan pembersihan masjid-masjid yang menjadi tempat beribadahnya umat Islam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Fi buyutin adnallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh." Di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan oleh Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Yusabbihu lahu fiha. Di dalamnya bertasbih untuk menyucikan namanya. Bil ghuduwi wal asal. Baik pada waktu pagi hari maupun petang hari. Quran Surah An-Nur ayat 36. Terdapat banyak sekali sunnah dari banyak hadis yang berisi perintah untuk membersihkan masjid-masjid Allah, mewangikannya dan merawatnya. Juga perintah untuk menjaga masjid dan melindunginya dari kotoran-kotoran, najis-najis, dan hal-hal yang sejenisnya. Oleh karena itu pula lah Nabi SAW berpesan, sesungguhnya masjid-masjid itu dibangun hanyalah untuk tujuan beribadah. Demikianlah tafsir Ibnu Katsir terhadap ayat 125 surah Al-Baqarah. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 126. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy.